Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Shoyan tetap berada di punggung ahli selama hampir setengah hari. Baru ketika langit hampir berubah gelap dan waktu sudah mendekati malam, kelompok yang terdiri dari puluhan orang itu tiba di sebuah stasiun yang dikelilingi oleh tanah dan batu. Di sana, ada banyak kereta kuda dan tenda. Beberapa jejak api unggun yang sudah padam di tanah memberitahu Shoyan bahwa sekelompok orang ini sudah tinggal di sana selama beberapa waktu. Bahkan kereta kuda yang mengangkut barang pun tertutup lapisan pasir. Hal ini semakin membuktikan dugaan Shoyan dalam hatinya. Dan dari pakaian dan cara berjalan kelompok ini, Shoyan kira-kira menebak bahwa kelompok orang ini adalah kelompok tentara bayaran. Dari kelihatannya, mereka sedang mengawal barang. Sebelumnya, ketika dia mendengar percakapan mereka, alasan mengapa sekelompok orang ini ingin membunuh serigala liar adalah untuk memasuki kota terdekat, kota Wuyo. Karena itu adalah satu-satunya kota besar di padang pasir ini. Setiap orang harus membayar sejumlah biaya untuk memasuki kota Wuyo. Dan dalam perjalanan ini, untuk melewati padang pasir, mereka telah menghabiskan banyak sumber daya. Sekarang, setelah mereka tiba di sini, untuk memudahkan memasuki kota, mereka tidak punya pilihan selain memilih untuk membunuh serigala liar. Baiklah, saudara-saudara, kita sudah tinggal di sini selama beberapa waktu. Karena kita sudah mengumpulkan cukup uang hari ini, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo berangkat sekarang, langit sudah mulai gelap. Hati-hati, di malam hari, kawanan binatang buas itu akan menggila. Jangan biarkan mereka mencabik-cabikmu. Pria parubaya yang memimpin memperingatkan anggota tim lainnya. Semua orang mengangguk dan pria itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berjalan langsung ke ahli. Anggota tim lainnya bisa membuatnya merasa tenang. Tetapi ahli adalah satu-satunya orang yang tidak bisa berhenti dikhawatirkannya. Paman Fenglun, jangan khawatir, aku pasti akan berhati-hati. Melihat lelaki setengah baya itu berjalan ke arahnya, ahli menganggukkan kepalanya berat pada Fenglun dan berkata sambil tersenyum. Kuharap begitu. Malam ini kau akan mengikutiku. Kau tidak boleh pergi kemanapun. Nada bicara Fenglun agak kesal karena ahli tidak memenuhi harapannya. Begitu kata-katanya selesai, dia mengangkat matanya untuk melihat Shoyan dan berkata dengan nada tidak sabar, "Kamu juga ikut denganku." Ketika dia mengatakan ini, Fenglun sengaja melirik Shoyan lagi. Mendengar perkataan Fenglun, Shoyan yang sedang duduk bersila di samping ahli dan perlahan memulihkan tenaganya dengan bantuan pil obat, tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Ia mengangkat matanya untuk melihat Fenglun. Ekspresi di matanya agak aneh. Seorang bandi bintang 8, orang terkuat dalam kelompok ini, menginginkan aku seorang dodi bintang 5 untuk mengikutinya. Sayangnya, Fenglun sudah membiarkan mereka berdua lewat dan berjalan menuju tenda. Dia tidak bisa melihat ekspresi di wajah Shoyan. Hahaha, adik kecil, jangan pedulikan itu. Meskipun Paman Fenglun tampak seperti orang yang dingin dan acuh tak acuh, pada kenyataannya dia paling peduli dengan hidup dan mati kelompok kita. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada kita dan selalu menggunakan kemampuan terbaiknya untuk melindungi semua orang dalam kelompok. Sayangnya, meskipun aku juga ingin berbagi beban ini dengannya, aku selalu mengecewakan Paman Fenglun dan selalu membuatnya kesulitan. Di akhir kata-katanya, rasa bersalah muncul dalam kata-kata ahli. Mendengar ini, Shoyan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah ahli dan berkata, "Kakak ahli, terima kasih telah menyelamatkan hidupku hari ini. Kalau tidak, aku takut aku akan mati di bawah cakar serigala liar itu," ucap Shoyan. "Hahaha, adik kecil, tidak perlu bersikap sopan. Serigala liar pada dasarnya adalah mangsa kita. Selain itu, kita semua adalah manusia. Sudah sepantasnya kita saling membantu." Ahli tersenyum. Senyumnya tampak sangat nyaman dan cemerlang. "Benar sekali, aku belum menanyakan nama adikku." Ahli tiba-tiba tersadar. Tampaknya telah mengingat sesuatu. Ketika Shoyan mendengar kata-kata itu, dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. "Saya Shoyan," ucap Shoyan. Shoyan, saya Fengli. Mereka semua memanggilku ahli. Kau juga harus memanggilku seperti itu." Shoyan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ia memanggil ahli. Mulut ahli juga mengulang namanya. Keduanya saling berhadapan dan tertawa. Segera setelah itu, tepat saat Shoyan mengangkat kepalanya, ia melihat seorang gadis muda cantik mengenakan rok panjang putih dari tenda mewah di dekatnya. Ia saat ini berjalan keluar dengan langkah ringan dan anggun. Sedikit terkejut, Shoyan tidak menyelidiki terlalu teliti. Dia tidak pernah menyangka akan ada seorang wanita di sini. Selain itu, melihat kultivasinya, dia dapat dianggap sebagai yang teratas dalam kelompok orang ini. Dia ada seorang bandi bintang 7.
saat tatapan Shoyan bergerak ke atas dan menyapu tubuh indah dan lembut miliknya. Ia melihat wajah yang secantik gulungan bunga, alisnya yang tipis dan kulitnya seputih salju, mata berwarna almond, hidungnya yang cantik dan mulutnya seperti kayu cendana. Namun, meskipun dia cantik alami, temperamen acuh tak acuh yang samar-samar meresap di udara, membuat orang merasa bahwa dia seperti bunga teratai salju di atas gunung es. Dia bangga dan mandiri, dan menjauhkan orang dari jarak ribuan mil. Paman Feng, siapa orang ini? Mengapa dia muncul di kelompok kita? Tak lama kemudian, gadis muda itu menyadari tatapan Shoyan padanya. Tatapan itu sangat berbeda dari tatapan orang biasa. Itu bukanlah tatapan yang penuh dengan rasa hormat. Sebaliknya, tatapan itu penuh dengan kekaguman murni. Hahaha, Nona Fang tidak perlu khawatir. Orang ini diselamatkan oleh kami di jalan. Ketika kami tiba di kota Wuyo, kami akan membiarkannya pergi. Melihat gadis muda di depannya benar-benar mengubah topik pembicaraan menjadi Shoyan, Fang Lun tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Kemudian, dia dengan hormat mengatakan yang sebenarnya. Gadis muda itu menganggukkan kepalanya pelan. Ekspresi wajahnya seolah berkata, "Pantas saja kau berani menatapku seperti itu. Kau rupanya orang asing." Tak lama kemudian, seluruh rombongan siap berangkat. Barang-barang yang jatuh ke tanah dimuat kembali ke dalam kereta. Semua orang juga berdiri. Puluhan orang mengelilingi kedua sisi kereta untuk melindunginya. Dari sudut pandang tertentu, barang-barang di kereta lebih penting daripada nyawa mereka. Ini adalah penampilan paling kompak dari kelompok tentara bayaran. Langit segera menjadi gelap. Langit malam yang gelap gulita seakan-akan telah menarik tirai hitam menutupi dunia. Tidak seorang pun tahu kisah seperti apa yang akan terungkap selanjutnya. Namun, dalam hati setiap orang, mereka semua berharap malam ini akan tenang dan tanpa angin. Seperti selembar kertas putih, mereka lebih suka meninggalkannya daripada menambahkan warna yang tidak perlu padanya. Saudara ahli, siapakah gadis itu? Dari apa yang kulihat, dia nampaknya bukan anggota kelompokmu. Dengan kereta kuda, Shoyan dan ahli duduk dengan malas di atasnya. Orang-orang di sekitar mereka tampak tidak peduli. Karena bosan, Shoyan dengan penasaran bertanya tentang gadis muda itu. Hehehe, dia sangat cantik. Nona Fang adalah putri dari keluarga besar. Selain mengangkut barang, tujuan utama kita menyeberangi gurun kali ini adalah untuk melindungi keselamatan Nona Fang. Gurun itu penuh dengan binatang ajaib. Kau seharusnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal itu. Ahli membuka mulutnya dan tersenyum. Shoyan di sisi lain sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Pikirannya segera teringat pada adegan di mana dia melihat Sun Er dalam kepingan giok yang hancur itu. Sepasang tangan di balik lengan bajunya juga diam-diam mengepal erat saat ini. Sun Er, tunggu aku. Keluarga Nona Fang tinggal di kota Helan yang relatif dekat dengan kota Wuyo. Keluarganya adalah faksi terbesar kedua di kota Helan dan telah setara dengan keluarga Wang selama bertahun-tahun. Namun, keluarga Wang semakin kuat dan kuat. Kekuatan mereka telah melampaui keluarga Fang, dan mereka akan menelan mereka semua. Tentu saja, Shoyan tidak mempermasalahkan hal ini. Seperti kata pepatah, seseorang tidak boleh mempermasalahkan hal-hal yang tidak menjadi perhatiannya. Shoyan bukanlah orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Malam itu panjang. Setelah mengobrol dengan ahli sebentar, Shoyan duduk bersila dengan sebuah pikiran. Metode Ki mantra api mulai beredar. Benang-benang energi alam tampak tertarik dan berkumpul ke arah Shoyan. Sedangkan ahli, ia dipanggil oleh Fang Lun dan tanpa daya mengikuti di belakang Fang Lun. Saat energi ini mengalir ke dalam tubuhnya, Doki secara bertahap terkumpul di dalam pusaran Shoyan yang hampir habis. Kultivasinya secara bertahap pulih di bawah pelatihan lambat semacam ini. Untungnya, kelompok itu tidak menemui bahaya apapun setelah bepergian sepanjang malam di padang pasir yang sunyi. Shoyan sedang dalam kondisi pemulihan diri. Hanya sedikit orang dalam kelompok itu yang memiliki kesan baik terhadap orang asing ini. Namun, tidak ada yang ingin memprovokasi dia juga. Hal ini membuat Shoyan menjadi lebih tenang. Setelah berlatih semalaman, kekuatan Shoyan hanya pulih 20%. Dalam keadaan normal, mengingat keajaiban mantra api, Shoyan akan mampu pulih ke puncaknya dalam satu malam. Namun, karena saat ini ia berada di dalam kelompok dan tidak ingin membuat mereka khawatir, kecepatan latihan Shoyan sejauh ini melambat. Pada siang hari, selain 2 kali istirahat pendek, rombongan melanjutkan perjalanan ke arah barat. Menurut pemimpin Fang Lun, rombongan akan mencapai kota Wuyo dalam waktu sekitar 3 hari. Pada saat itu, Shoyan akan terpisah dari mereka. 3 hari ya? Shoyan bergumam pelan di mulutnya dan sekali lagi memasuki kondisi pelatihan. 3 hari, termasuk siang hari, sudah cukup bagi Shoyan untuk pulih sepenuhnya. Namun, pada malam hari kedua, malam tiba dan suasana suram kembali menyelimuti area tersebut. Tepat saat kelompok tersebut menyelesaikan istirahat ketiga mereka, antara langit dan bumi, hembusan angin yin yang kencang tiba-tiba menyerbu ke arah seluruh konvoi. Di kereta, mata Shoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka.
Sepasang mata hitam pekat menatap langsung ke arah depan kelompok itu. Di tempat itu, di mana tidak ada yang bisa melihat, seekor binatang besar dengan cepat menyerbu ke arah mereka. Semuanya, hati-hati, ada bahaya. Fang Lun yang memimpin kelompok itu langsung mengerutkan kening saat merasakan angin dingin yang tidak biasa ini. Setelah berkelana di gurun ini selama bertahun-tahun, dia tidak bisa lebih mengenal lingkungan sekitar. Namun, dia belum pernah menjumpai angin dingin yang aneh seperti itu. Pada saat ini, bahkan nona muda Fang pun memiliki ekspresi serius di wajah cantiknya saat dia berjalan keluar dari kediaman pribadinya. Untaian doki berwarna putih susu tertinggal dari telapak tangannya dan menggumpal untuk menjadi pelindung doki di permukaan tubuhnya. Dalam rentang waktu beberapa tarikan nafas, semua orang dalam kelompok itu telah mengeluarkan senjata mereka. Mata mereka melihat sekeliling. Hati mereka dipenuhi kecemasan saat bersiap untuk pertempuran besar. 10.000 kaki, 5.000 kaki, 100 kaki. Ini dia. Di barisan terdepan, Fang Lun dan nona muda Fang sudah bersiap untuk bertempur. Keduanya masing-masing mengeluarkan tombak panjang berwarna hitam pekat dan pedang panjang berwarna putih salju. Meskipun langit gelap, sebuah siluet besar sudah muncul di garis pandang mereka. Sosok yang datang ternyata adalah Bandi Bintang 9. Menghadapi mereka dengan kekuatan seperti itu, niscaya itu akan menjadi pertarungan sepihak. Meskipun demikian, mereka tidak punya pilihan lain selain menguatkan diri dan terus maju menghadapi pertempuran semacam itu. Tepat saat seluruh kelompok bersiap untuk bertempur, Shoyan yang berada di kereta di belakang menggerakkan hatinya. Kekuatan spiritual yang besar dan dahsyat dengan cepat melonjak keluar dari antara alisnya. Kekuatan itu melewati semua orang di bawah dan tiba di depan binatang besar itu dalam sekejap mata. Pergi! Teriakan yang menusuk telinga terus bergema di dalam benak binatang besar itu. Seketika, tubuh binatang besar itu yang awalnya melesat maju terhenti tiba-tiba. Seluruh tubuhnya bergetar saat ia berdiri diam di tempat. Pikiran awalnya untuk menjarah segalanya di dalam hatinya juga langsung hancur saat ini. Mampu mencapai level Bandi Bintang 9, kecerdasan binatang besar ini tentu saja tidak kalah dengan manusia. Hanya dari teriakan keras tadi, ia dapat memahami dengan jelas bahwa pihak lain pastilah seorang elit Dodi. Bagaimana mungkin seorang bandi biasa berani menantang keinginan seorang Dodi? Seketika, binatang besar ini mengeluarkan raungan rendah yang patuh di bawah suasana hati semua orang yang ada di depan. Ia tiba-tiba berbalik dan lari ke arah asalnya. Baru setelah belasan napas kemudian, kelompok yang dipimpin oleh Fang Lun berangsur-angsur pulih sementara hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Langit masih gelap gulita. Sebagai tindakan pencegahan, kelompok itu sekali lagi beristirahat sejenak di tempat itu. Baru setelah mereka memastikan bahwa binatang buas itu tidak akan kembali, semua orang berdiri dan melanjutkan perjalanan mereka ke barat. Selama perjalanan berikutnya, hal yang sama terjadi 3 kali berturut-turut. Hal yang membuat mereka merasa paling curiga adalah bahwa pada ketiga kalinya, semua orang dalam konvoi itu dengan jelas menemukan jejak sekelompok binatang ajaib. Namun, pemandangan yang sama seperti sebelumnya muncul sekali lagi. Sebelum semua orang dapat melihat binatang ajaib itu dengan mata kepala mereka sendiri, binatang ajaib itu akan segera berhamburan dan lari ke segala arah. Seolah-olah mereka telah ditakuti oleh sesuatu. Hal ini menyebabkan semua orang dalam konvoi merasa bingung. Pada saat yang sama, tatapan Fang Lun dan nona muda Fang tanpa sadar tertuju pada kereta di belakang mereka dan pemuda berjubah hitam yang sedang berbaring malas di atas barang-barang. Semua ini tampaknya dimulai setelah pemuda berjubah hitam ini bergabung dengan konvoi mereka. Mungkinkah itu benar-benar dia? Fang Lun dan nona muda Fang tanpa sadar memiliki pikiran ini di hati mereka. Namun, ketika mereka memikirkannya dengan seksama, yang terakhir hanya seorang pemuda. Selain itu, ia memiliki tubuh yang terluka. Bagaimana mungkin baginya untuk memaksa mundur begitu banyak binatang ajaib? Kemungkinan besar ada alasan lain di balik ini. Tanpa gangguan dari binatang ajaib, kecepatan gerak maju konvoi itu tidak diragukan lagi jauh lebih cepat. Semua orang tidak berhenti sedikit pun selama perjalanan hari ketiga. Baru tengah hari, ketika garis besar sebuah kota muncul di depan mata semua orang. Tembok-tembok kota yang tinggi berdiri di atas tanah. Arus manusia di depan tembok-tembok itu juga berangsur-angsur meningkat. Di garis pandang paling depan Shoyan, dia bisa melihat jelas 3 kata besar terukir pada gerbang kota yang tinggi dan megah dengan bentuk menyerupai naga. Kota Wuyo. Kota Wuyo terletak di perbatasan di wilayah gurun barat. Di sebelah timur terdapat gurun tandus, sementara di sebelah barat juga tandus. Tanahnya tandus dan tidak ada sehelai pun daun yang terlihat. Tempat ini dapat dikatakan sebagai tempat paling tandus di benua Yuanwu. Bagaimanapun, kota ini adalah salah satu kota teratas di wilayah terluar wilayah gurun barat. Ukuran dan kemakmuran kota Wuyo dapat dilihat sekilas, sejauh mata memandang. Tembok kota berwarna hitam itu menjulang tinggi dan orang bahkan tidak dapat melihat tepi tembok kota.
gugusan bangunan besar muncul dari kota, dan setiap bangunan lebih tinggi dari yang lain, seolah-olah mereka bersaing satu sama lain. Lalu lintas manusia mengalir masuk dan keluar kota, seperti air pasang dan kebisingan yang mencapai langit. Berdasarkan hal ini, orang dapat mengatakan bahwa kemakmuran kota Wuyo tidak kalah dengan kota Yan. Memang layak menjadi kota besar di perbatasan wilayah gurun barat. Kota ini bisa dianggap megah. Sosok Shoyan melompat turun dari kereta. Langkah kakinya santai saat ia tiba di depan kelompok itu. Setelah 3 hari berlatih, aura Shoyan telah pulih sepenuhnya ke puncaknya. Karena kelompok itu telah tiba di tempat ini, mungkin sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Hahaha, saudara Shoyan, apakah kamu baik-baik saja? Feng Li yang bosan di sampingnya juga menyadari keberadaan Shoyan. Segera, dia melangkah maju dan langsung meraih bahu Shoyan. Tawa keras di mulutnya menarik perhatian banyak orang yang lewat di sekitar mereka. Shoyan tersenyum. Ia memiliki kesan yang baik terhadap ahli di dalam hatinya. Hal ini mungkin karena karakternya yang ceria. Ia tampak dapat bergaul dengan siapa saja dan tertawa dengan gembira. Memang tidak mudah bagi karakter seperti itu untuk eksis di daratan ini. Hehehe, ini kota Wuyo, besar sekali kan? Ahli tersenyum, seolah-olah dia sedang pamer kepada Shoyan. Tentu saja, pamer semacam ini sangat murni dan tidak mengandung kotoran lain atau disengaja. Ya, Shoyan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Awalnya dia berniat untuk pergi, namun karena orang ini, dia memutuskan untuk tetap tinggal. Mari kita masuk ke kota terlebih dahulu. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah kita memasuki kota. Shoyan diam-diam menunda dalam hatinya. Ini adalah kota terbesar kedua yang pernah saya kunjungi. Di masa mendatang, saya akan mengunjungi kota-kota yang lebih besar lagi. Saya bersumpah akan menjelajahi seluruh daratan. Ahli terus tertawa terbahak-bahak sambil membanggakan mimpinya yang konyol. Shoyan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Untuk menjelajahi seluruh daratan, pertama-tama, seseorang harus memiliki keberanian. Kedua, seseorang harus memiliki kekuatan kultivasi. Hanya dengan keberanian yang cukup, ia akan mampu bertahan dalam niat dan keyakinannya semula. Kekuatan adalah jalan pintas untuk mempercepat kemajuan. Mimpi ini mungkin tampak kecil, tetapi jika dapat diwujudkan, maka ahli pasti akan menjadi ahli yang benar-benar disegani. Mereka yang menganggap mimpinya menggelikan adalah orang-orang bodoh sejati. Ini untukmu, ucap Shoyan. Sementara Feng Lun dan Nona Fang sedang mendiskusikan sesuatu. Shoyan mengulurkan tangannya di depan ahli dan sebuah gulungan hijau muncul di tangannya. Ini ada metode ki tingkat menengah atribut kayu. Dibandingkan dengan metode ki milik ahli sendiri, itu berkali-kali lebih kuat. Melalui persepsinya, Shoyan dapat dengan jelas merasakan sifat-sifat ahli sendiri. Mungkin karena ahli telah menyelamatkan hidupnya, atau mungkin karena Shoyan yang dipenuhi dengan simpati, sehingga ia memberikan teknik kultivasi ini kepadanya. Apa ini? Ahli mengerutkan kening saat jejak kecurigaan muncul di wajahnya yang kecoklatan. Ini ada sesuatu yang dapat membantumu menjelajahi seluruh daratan. Namun, kamu hanya dapat melihatnya setelah aku pergi. Selain itu, kamu tidak boleh membiarkan orang lain melihatnya. Jika tidak, efeknya akan hilang, ucap Shoyan sambil tersenyum. Sementara ahli masih linglung, dia memasukkan gulungan itu ke dalam pelukan ahli. Pada saat yang sama, konvoi tiba di depan gerbang kota. Kerumunan orang itu berangsur-angsur bubar. Para pejalan kaki di depan juga memberi jalan bagi mereka. Konvoi puluhan orang itu berjalan dengan angkuh dan tiba di depan gerbang kota tanpa halangan apapun. Ada lebih dari selusin penjaga yang mengenakan baju besi berwarna kuning kemerahan di pintu masuk kota. Salah satu dari mereka yang tampaknya adalah pemimpin berjalan maju dengan wajah tanpa ekspresi ketika dia melihat sekelompok orang ini. Tombak panjang di tangannya menghalangi pintu masuk kota, menghalangi jalan semua orang. Pemimpin Feng, kita adalah kenalan lama. Aku tidak perlu berbicara omong kosong lagi. Keluarkan biaya masuknya, ucap penjaga gerbang tersebut. Feng Lun telah membawa puluhan saudara dan bergaul di wilayah gurun barat selama bertahun-tahun. Jadi dia secara alami mengenali para penjaga kota Wuyo. Hanya saja, hubungan antara kedua penjaga itu tidak bersahabat. Aku, Feng Lun, telah berjalan di jalan ini berkali-kali. Aku tentu saja mengerti aturannya. Saudara-saudara, keluarkan biaya kalian dan biarkan Kapten Gu memeriksanya dengan benar. Feng Lun tertawa terbahak-bahak, terutama saat ia membaca nama marga orang di depannya. Orang-orang di belakangnya semua ikut tertawa terbahak-bahak. Bahkan beberapa orang yang lewat pun tak kuasa menahan malu. Tetapi mereka tak berani tertawa terbahak-bahak. Sangat jelas bahwa di dalam hati mereka sangat takut pada Kapten Go ini. Segera setelah itu, bersamaan dengan serangkaian suara gemuruh benda-benda berat jatuh ke tanah, mayat-mayat serigala liar muncul di depan gerbang kota. Seketika, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit dan masing-masing dari mereka menghindar dan berhamburan. Pada saat yang sama, keterkejutan tak dapat dielakkan muncul di mata mereka ketika mereka melihat Feng Lun dan yang lainnya. Ini adalah 20 serigala liar.
Itu harta yang sangat besar. Semua orang yang lewat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kelompok Fang Lun benar-benar akan membunuh 20 serigala liar sebagai biaya masuk. Dan setelah kelompok Fang Lun mengalahkan 20 serigala liar, mereka juga melihat keterkejutan di wajah Kapten Go dengan senyum yang bukan senyum. Mereka juga tidak menyangka bahwa kelompok Fang Lun benar-benar dapat membunuh 20 serigala liar. Namun, saat Fang Lun menatap Kapten Go dengan senyum dingin di wajahnya, Kapten Go tiba-tiba tertawa dingin dan berkata sambil menyeringai, 20 serigala liar, ini benar-benar dapat dikatakan sebagai pencapaian yang menakjubkan. Namun, menurut apa yang aku tahu, termasuk kamu, ada total 80 orang dalam kelompok tentara bayaranmu. Dan sekarang, kamu tampaknya telah membawa 2 orang luar lagi, ucap Kapten Go. Saya akan membayar biaya Nona Fang, Anda hanya perlu membiarkannya lewat, ucap Fang Lun. Bagaimana dengan dia? Tatapan Kapten Go beralih ke Shoyan lagi. Bagi kami untuk dapat mengirimmu ke sini, sudah merupakan kebaikan yang luar biasa. Jika kau tidak ingin membuat masalah bagi kami, kau dapat menggunakan uangmu sendiri untuk memasuki kota sekarang, atau silahkan tinggalkan kelompok kami, ucap Fang Lun kepada Shoyan. Paman Fang Lun, ucap ahli. Kamu diam. Masalah ini adalah urusannya sendiri, jadi seharusnya dia yang menyelesaikannya. Fang Lun berbicara kepada Shoyan. Makna dari perkataannya jelas, agar Shoyan mengambil inisiatif untuk meninggalkan kelompoknya. Tepat saat ahli hendak membuka mulutnya, dia dihentikan oleh Shoyan. Di sisi lain, tatapan Fang Lun tertuju pada tubuh Shoyan dari awal hingga akhir, seolah-olah dia sedang menunggu keputusannya. Shoyan tersenyum tipis dan mengangkat bahu, kakinya bergerak sedikit ke samping dan mundur ke tengah kerumunan. Setelah melihat ini, Fang Lun menarik kembali pandangannya. Dia sekali lagi menatap Kapten Go di depannya dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang kita bisa masuk kan? Jika waktu lain, kelompok Fang Lun pasti sudah masuk sejak lama. Namun, hari ini, Fang Lun telah mempermalukan nama keluarga Kapten Go. Hal ini membuat Kapten Go agak tidak rela. Alasan mengapa dia mengucapkan kata-kata itu tadi hanya untuk memberi Fang Lun unjuk kekuatan. Namun, dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar akan berakhir seperti ini. Melihat kelompok Fang Lun hendak memasuki kota, pikiran Kapten Go langsung berputar. Tepat ketika Fang Lun agak tidak sabar dan ingin melangkah maju untuk mendorong tombak di tangan Kapten Go, Kapten Go memutar tombaknya dan mengarahkannya ke tanah. Tidak sulit untuk masuk. Namun, baru-baru ini para petinggi baru saja mengeluarkan perintah baru. Saya lupa menyebutkannya sebelumnya. Biaya untuk setiap orang yang memasuki kota Huyo akan dinaikkan sebesar 40%. Jika dulu, kelompok tentara bayaran Anda akan dapat masuk dengan 20 serigala liar. Namun sekarang, kecuali Anda mengalahkan 5 serigala liar lagi, jangan pernah berpikir untuk memasuki kota. Wajah Kapten Go tampak garang. Apapun yang terjadi, dia harus membuat Fang Lun berdarah hari ini. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk meredakan kebencian di hatinya. Gua Changlin, kamu membuat sesuatu dari ketiadaan. Fang Lun sangat marah. Orang di depannya hanya sengaja mempersulit mereka. Siapa yang bilang aku membuat sesuatu dari ketiadaan? Dan pada saat itulah, tiba-tiba terdengar suara seorang lelaki setengah bayar dari seberang gerbang kota. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.